Halo Sobat Najila, hari ini kita bahas fase generatif pada bunga aster ya. Fase penting saat tunas dan kuncup mulai muncul. Yuk, pelajari cara merawatnya biar bunganya juga mekar maksimal. Setelah melalui fase vegetatif yang kuat ya, tanaman aster memasuki fase generatif. Fase di mana pembentukan tunas bunga, pertumbuhan kuncup, hingga akhirnya mekar sempurna. Di masa ini, semua perawatan harus difokuskan pada kualitas bunganya ya, kekuatan tangkai dan keseragaman tanaman. Pada video ini, kita akan membahas apa saja kebutuhan tanaman aster di fase generatif ya, agar hasilnya panen maksimal dan bunga bermutu tinggi. Bagian 1, ciri-ciri tanaman yang memasuki fase generatif untuk komoditi aster ya. Fase generatif ditandai dengan beberapa ciri seperti berikut. Munculnya tunas bunga pada pucuk utama dan pucuk samping. Poin yang kedua, pertumbuhan daun mulai melambat karena energi dialihkan semuanya ke bagian bunga. Poin yang ketiga, batang mulai mengeras untuk menopang beban-beban bunga yang akan mekar nanti jadinya. Bagian 2, manajemen cahaya dan lingkungan ya. Di masa generatif, bunga aster memerlukan kondisi lingkungan yang stabil ya. Pertama, cahaya matahari optimal selama 5-6 jam per hari untuk mendukung pembentukan warna bunga itu menjadi cerah. Yang kedua, suhu ideal berkisar 18-24 derajat Celcius. Suhu terlalu panas membuat bunga cepat layu, terlalu dingin menghambat pembungaan ya. 3, kelembaban dijaga pada tingkat yang sedang agar kuncup atau kelopak bunga tidak membusuk dan bunga tidak mudah terserang jamur. Pengaturan naungan dan ventilasi juga sangat penting sebetulnya ya, terutama pada budidaya dalam greenhouse ya. Perbedaannya antara di Bandung Barat dan di Cianjur ya. Kalau di Cianjur biasanya tuh tanam aster lebih ke terbuka si pinggir-pinggirnya ya. Enggak pagar seperti ini gitu ya. Cuman kenapa di Bandung Barat harus dipagar seperti ini? Hamanya itu adalah hama pangan guys, banyak yang nyuri. Bagian ketiga ya, kebutuhan pupuk di masa generatif ya. Jika di fase vegetatif, yang dibutuhkan oleh tanaman itu yang paling besar adalah nitrogen menjadi yang fokus utama ya. Nah, justru di fase generatif komposisi pupuk harus berubah ya. Nah, berikut ya yang dibutuhkan bunga aster ketika memasuki fase generatif. Poin yang pertama adalah 1, kebutuhan P atau fosfor, yang tujuannya untuk merangsang pembentukan bunga dan memperkuat jaringan. Yang kedua ya, membuat bunga mekar lebih cepat dan lebih seragam. Yang kedua, kebutuhan unsur K-nya atau kalium ya. Tujuannya dari kalium itu meningkatkan ketahanan bunga terhadap penyakit ya. Lebih disebut ke antibodi. Terus yang keduanya membuat warna bunga juga lebih cerah ya, dan unsurnya disimpan lebih panjang. Yang ketiga adalah mikronutrisi ya. 1, magnesium untuk memperkuat warna daun dan membantu fotosintesis. Yang kedua, kalsium ya, untuk memperkuat sel-sel
bunga terutama tangkai dan bunganya. Pupuk yang umum digunakan ya untuk fase generatif itu antara lain adalah kandungannya N, P, dan K ya. Dengan perbandingan 10, 30, 20 atau 15, 30, 15 atau juga bisa 16, 16, 16 ya. Skalanya diberikan setiap 7 sampai 10 hari sekali selama dalam masa pencahayaan. Pemberian pupuk juga bisa membantu merangsang pembungaan lebih cepat. Nah, untuk poin yang keempat, tambahannya adalah kopi ya. Tapi kopi ini tujuannya bukan untuk tanaman ya, tapi buat Abah. Bagian keempat ya adalah teknik perawatan penting di masa generatif. Untuk menghasilkan bunga aster ya yang berkualitas tinggi, ada beberapa teknik penting pada fase generatif ya. Yang pertama, penjarangan kuncup disbudding ya. Pilih kuncup utama yang paling sehat, buang kuncup samping yang tumbuh berlebihan agar energi tanaman fokus ke satu bunga besar. Nah, ini biasanya teknik ini dipakai untuk teknik bunga tunggal, mau kerisan, mau gompi, mau pom-pom. Nah, ini yang sering dipakai. Nah, poin yang kedua adalah pengikatan tangkai ya. Dilakukan agar batang tidak patah saat bunga semakin berat, karena ketika bunga ini semuanya mekar ya, dipastikan kalau ininya jaringnya tidak kuat ya, udah pasti nanti akan kemana aja ya, dan si bunga juga nanti bakal gini-gini. Nah, apalagi untuk jenis merah guys ya. Untuk jenis merah itu biasanya si ininya tinggi-tinggi ya. Makanya kalau menyatu tanamannya sama yang jenis yang lain tuh ya pasti kayak gini tuh angkanya, kayak ular kobra. Yang ketiga adalah pengendalian penyakit dan hama ya. Biasanya hama umum pada jenis aster atau krisan itu adalah satu, trip, keduanya adalah kutu daun ya. Penyakit umum lainnya itu ada lagi sebetulnya ya, ada embun tepung dan busuk kuncup ya. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi penyakit itu ya? Yang pertama adalah gunakan pestisida hayati, neem oil atau fungisida jenis dosis rendah ya. Terus yang kedua juga bisa menjaga sirkulasi udara agar kelembapan tidak terlalu tinggi. Bagian kelima yang tidak kalah pentingnya adalah persiapan dan teknik panen ya pada bunga aster. Yang pertama itu adalah bunga sudah membuka sekitar 70-80%. Nah, biasanya kesalahan petani-petani kita ya di Bandung Barat yang mekarnya cuman ini doang ya udah dipanen. Padahal sebetulnya karena ini adalah spray, harusnya sampai menunggu ininya juga mekar semua. Jadi bunganya itu kelihatan padat ya. Nah, itu yang harus diperhatikan petani pemula di Bandung Barat ya. Terus poin yang keduanya adalah warna bunga sudah tampak cerah dan tidak pucat. Nah, jadi perhatikan juga ya, banyak petani di kita yang tidak mengetahui edukasi tentang trip ya. Trip itu adalah mempengaruhi ya pertumbuhan si bunganya. Jadi ada bunga yang memang kelihatannya itu pucal dekil, nah itu adalah ciri-ciri yang memang terkena dampak trip ya. Nah, di Najla Group semua itu bisa dibereskan ya. Poin yang ketiga adalah si tangkainya ini ya, perhatikan. Jadi si tangkainya juga harus kokoh dan kuat ya. Oke guys, tadi aku udah jelasin poin yang pertama, poin yang kedua,
poin yang ketiga, poin yang keempat, dan poin yang kelima ya. Dan akhirnya aku simpulkan ya, bunga aster siap panen ujung-ujungnya. Nah, tips untuk panen ya, ada tekniknya guys ya. Yang pertama, lakukan panen itu di pagi hari untuk menjaga kesegaran bunganya. Jadi jangan sampai panen itu di siang hari, apalagi dengan cuaca yang terik ya. Yang kedua, gunakan gunting yang tajam ya, biar satu kali cetrek. Jadi nggak menyiksa bunga juga ya. Steril dan potong pada bagian di bawah tangkainya ya. Nah, setelah bunga dipanen, biasanya di Najila Group itu ada QC atau quality control ya. Nanti si bunga akan dimasukkan ke dalam gudang ya, untuk di packing dan diperiksa kualitasnya ya. Nah, setelah diperiksa kualitasnya masuk atau lolos QC, nah biasanya mereka itu melakukan tips sebagai berikut. Yang pertama, mereka kelompokkan warnanya sesuai dengan warna masing-masing ya. Yang kedua, biasanya mereka membungkus si tanaman tersebut supaya lebih rapih dan lebih indah. Poin yang ketiga, barulah dimasukkan ke dalam ember yang berisi air ya, supaya si bunga ini bisa minum sepuasnya. Dan yang terakhir adalah penutup guys ya. Kita tutup dengan satu tegukan kopi untuk menjaga stamina saya tentunya ya, supaya lebih strong dan kuat. Nah, tapi sebelumnya, untuk Sobat Najila di seluruh Indonesia, jangan lupa untuk like, share, subscribe, and komen ya di kolom komentarnya Najila Group Indonesia dong ya. Dan akhirnya sampai juga pada penutup acara ini ya, acara emplogan. Nah, dengan memahami kebutuhan bunga aster di masa generatif, petani dapat menghasilkan bunga yang berkualitas tinggi ya, warnanya yang lebih cerah, dan umur simpannya yang panjang. Fase generatif adalah kunci dari keberhasilan budidaya aster ya. Rawat dengan tepat, hasilnya pun memuaskan. Itulah timbal balik dari sesuatu yang kita sayangi.